Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah buku yang keren banget, Zero to One dari Peter Thiel. Nah, santai aja ya. Walaupun judulnya kayak berat, ada kata ekonominya, anggap aja kita lagi ngobrol santai di klub buku. Kita akan coba pahami bareng-bareng gimana sih caranya membangun sesuatu yang benar-benar baru dari nol. Nah, sebelum mulai, Peter Thiel ini langsung ngasih kita pertanyaan yang cukup menantang. Coba deh kita sama-sama pikirin sejenak. Kebenaran penting apa yang cuma sedikit banget orang yang setuju sama kamu? Ini bukan teka-teki loh. Pertanyaan ini tuh jadi fondasi dari semua gagasan di buku ini. Soalnya, Thiel percaya inovasi besar itu selalu dimulai dari seseorang yang punya jawaban unik buat pertanyaan ini. Jawaban yang awalnya mungkin kedengaran aneh atau bahkan salah bagi kebanyakan orang. Oke, kita masuk ke ide utamanya. Menurut Thiel, kalau kita ngomongin soal kemajuan, soal masa depan, sebetulnya cuma ada dua jalan yang bisa kita ambil. Satu jalan yang umum banget, yang hampir semua orang lewati, dan satu lagi jalan yang langka. Nah, jalan inilah yang jadi fokus utama buku ini. Yuk, kita lihat apa bedanya. Ini dia dua jalannya. Biar gampang, kita pakai analogi warung kopi ya. Kemajuan horizontal atau 1 ke N itu artinya copy-paste. Bayangin deh, di komplek rumahmu ada satu warung kopi yang sukses banget. Terus kamu buka warung kopi kedua yang konsepnya mirip-mirip. Temenmu bikin lagi yang ketiga. Nah itu cuma nambahin jumlah aja. Dari satu jadi banyak, jadi N. Sekarang, kemajuan vertikal atau 0 ke 1, di sini kamu nggak ikut-ikutan buka warung kopi. Tapi kamu malah menciptakan mesin peracik kopi otomatis yang super canggih buat disewain ke kantor-kantor. Kamu nggak meniru, kamu menciptakan kategori yang sama sekali baru. Dari nol, dari tidak ada, jadi satu, jadi ada. Itulah esensi zero to one. Thiel kemudian ngasih istilah yang lebih keren buat dua ide ini. Proses meniru atau 1 ke N, dia sebut sebagai globalisasi. Loh kok globalisasi? Gini, ini tuh kayak kita ngambil formula sukses dari satu tempat, misalnya resep ayam goreng dari Amerika, terus kita sebarin ke seluruh dunia. Formulanya sama, cuma disebar aja ke banyak tempat. Sementara itu, proses mencipta atau 0 ke 1, dia sebut sebagai teknologi. Teknologi di sini bukan berarti harus robot atau roket ya. Arti teknologi di sini tuh simple. Cara baru apapun yang lebih baik dalam melakukan sesuatu. Dari kuda jadi mobil, itu teknologi. Dari surat jadi email, itu juga teknologi. Nah, disinilah letak pemikiran Thiel yang beda banget dari orang kebanyakan. Banyak yang mikir, kemajuan itu ya meniru negara-negara yang sudah maju. Tapi, kata Thiel, meniru doang itu nggak cukup, bahkan bisa bahaya. Coba bayangin, kalau semua negara di dunia meniru gaya hidup boros energi tanpa ada teknologi baru yang lebih efisien, wah, sumber daya alam kita bisa ludes. Makanya, kita butuh terobosan baru, teknologi 0 ke 1, bukan cuma sekedar menyalin apa yang sudah ada. Oke, sekarang kita pindah ke topik yang mungkin bakal bikin kita mikir ulang soal apa yang kita pelajari di sekolah, persaingan. Kita kan selalu diajarin kalau kompetisi itu bagus, bikin harga murah, kualitas naik. Nah, Thiel punya pandangan yang justru sebaliknya. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kalau di pasar ada 10 pedagang cabe, harga cabe pasti jadi murah kan? Itu bagus buat kita sebagai pembeli. Tapi, coba sekarang kita jadi salah satu dari 10 pedagang itu. Apa yang terjadi sama keuntungan kita kalau semua orang jual barang yang sama persis dan saling banting harga? Alurnya kurang lebih kayak gini. Balik lagi ke warung kopi tadi. Kamu masuk sebagai pemain baru. Biar orang mau coba, kamu kasih diskon gede-gedean. Pesaingmu lihat, wah nggak bisa dibiarin. Mereka bikin promo yang lebih gila lagi. Akhirnya apa? Kalian semua kejebak dalam perang harga. Duit dan energi habis cuma buat saling sikut, bukan buat bikin resep kopi baru yang lebih enak. Lama-lama, keuntungan jadi tipis banget, bahkan bisa rugi. Dan inilah kesimpulan pahitnya. Dalam kondisi yang para ekonom sebut sebagai persaingan sempurna, di mana semua produk sama persis dan semua cuma bisa bersaing harga, nggak akan ada perusahaan yang bisa untung besar. Untungnya cuma cukup buat bertahan hidup, buat bayar sewa, bayar gaji. Kalau untungnya mepet terus, gimana caranya perusahaan bisa berinovasi atau bikin riset? Fokusnya cuma satu, gimana caranya besok nggak bangkrut? Jadi, kalau persaingan ketat itu adalah neraka buat bisnis, surganya apa dong? Nah, disinilah Phil melontarkan satu kata yang kedengarannya negatif. Monopoli. Tunggu dulu, tunggu dulu. Dengar kata monopoli, pasti yang kebayang langsung perusahaan raksasa yang jahat, yang seenaknya naikin harga kan? Tenang, yang dimaksud Thiel ini beda banget.
Kuncinya ada di kata kreatif. Ini bukan monopoli karena main curang atau dilindungi pemerintah. Ini adalah monopoli yang muncul karena kamu menciptakan sesuatu yang sangat unik dan jauh lebih baik dari yang lain. Sampai-sampai secara praktis nggak ada saingannya. Contoh paling gampang, Google. Dulu mesin pencari itu banyak, tapi Google ngasih hasil yang jauh lebih bagus sampai yang lain kayak nggak relevan lagi. Google nggak melarang pesaingnya ada, mereka cuma jadi yang terbaik. Nah, kutipan ini menjelaskan paradoksnya dengan sangat baik. Monopoli kreatif justru nambahin pilihan buat kita, para konsumen. Kalau tadi semua warung kopi itu rebutan kue yang sama, si monopolis kreatif ini nggak ikut-ikutan. Dia malah bikin kue jenis baru. Contohnya ojek online pertama. Tiba-tiba kita semua jadi punya pilihan transportasi baru. Dia nggak mengurangi jumlah taksi, tapi dia nambahin kategori yang sama sekali baru. Pilihan kita jadi lebih banyak, kan? Oke, teorinya seru. Tapi gimana caranya kita membangun bisnis yang bisa jadi monopoli kreatif kayak gini? Nah, Phil ngasih semacam resepnya. Ada 4 karakteristik utama yang biasanya dimiliki perusahaan-perusahaan zero to one. Pertama, teknologi milik sendiri. Artinya, kamu punya sesuatu yang susah banget ditiru. Dan setidaknya 10 kali lebih baik dari yang lain. Bukan cuma dikit lebih baik ya, tapi 10 kali. Kedua, efek jaringan. Maksudnya, produkmu jadi makin berharga kalau makin banyak yang pakai. Contohnya ya media sosial. Ketiga, skala ekonomi. Artinya, bisnismu bisa tumbuh besar tanpa bikin biaya operasional ikut membengkak. Dan yang terakhir, branding yang kuat banget. Sampai nama merekmu itu sendiri jadi aset yang sangat berharga. Nah, ini nasihat praktis yang paling penting banget. Banyak pebisnis pemula pengen produknya itu buat semua orang. Kata Phil, itu resep kegagalan. Justru sebaliknya, mulailah dari pasar yang kecil dan spesifik banget. Kuasai pasar kecil itu dulu. Jadilah raja di kolam kecil sebelum kamu coba menaklukkan lautan. Contoh klasiknya, Facebook. Awalnya kan cuma buat mahasiswa Harvard. Setelah semua anak Harvard pakai, baru dia merambah ke kampus lain, sampai akhirnya ke seluruh dunia. Kalau kita rangkum, buku ini sebenarnya lebih dari sekedar buku panduan bisnis loh. Ini tuh semacam ajakan untuk mengubah total cara kita memandang inovasi. Menggeser pola pikir kita dari mentalitas meniru atau 1 ke N ke mentalitas mencipta atau 0 ke 1. Dan semua ini, ujung-ujungnya balik lagi ke fondasi awal. Langkah pertama untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru adalah dengan berani berpikir untuk diri sendiri. Daripada cuma ikut-ikutan tren atau menjiplak formula sukses orang lain, kita harus melatih diri untuk melihat apa yang orang lain nggak lihat. Dan berani mempertanyakan hal-hal yang dianggap sudah pasti oleh masyarakat. Jadi, kita tutup sesi bedah buku kita dengan kembali ke pertanyaan awal, tapi sekarang dengan sudut pandang yang lebih tajam. Bukan lagi sekedar kebenaran apa, tapi nilai apa. Coba dia lihat di sekelilingmu. Masalah apa sih yang dialami banyak orang tapi solusinya belum ada? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Perusahaan berharga apa yang seharusnya ada di dunia ini, tapi anehnya belum ada satu orang pun yang membangunnya? Siapa tahu, jawabanmu atas pertanyaan itu adalah awal dari perjalanan zero to one kamu sendiri. Selamat berpikir!